Datang gue kan mau ngeprint ya, terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ke Tempute, kalau ke Tempute, kalau ke Tempute, tapi cepet. Kalau Warna ke atau Tempute, hitam putih? lu tau gak? Gue sampai 5 kali, hah, Color ke hah, hitam putih? hah. Ya ini benar, saya setuju. Banyak orang Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Namun pada kenyataannya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tidaklah sama, apalagi ketika kita sedang berkomunikasi, disitulah kita akan menemukan perbedaannya. Bahkan bahasa Indonesia sudah jauh lebih berkembang dari bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Dan juga banyak kekeliruan dalam penggunaan setiap kosakata antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Dikarenakan kosakata bahasa Indonesia tidak lagi sama dengan kosakata bahasa Melayu, walaupun dahulu kosakata yang dimaksud pernah dipakainya. Namun kini, dalam perkembangan bahasa Indonesia, kosakata-kosakata yang dimaksud itu sudah tidak lagi dipakainya. Itulah yang membuat perbedaan semakin terlihat antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia masih memakai kosakata yang dimaksud itu, serta ada penambahan kosakata dari serapan bahasa Inggris. Dan sebelum kita berkomentar, mari kita lihat dulu video reaksi berikut ini, tentang perbedaan dan kekeliruan dalam penggunaan kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ini kita ada satu video yang menarik untuk kita lihat. Tapi sebelum itu, ingin saya nyatakan di sini bahawa video ini adalah video untuk kita menambah pengetahuan. Video ini adalah dari seorang TikToker berasal daripada Indonesia yang sekarang tinggal di Kuala Lumpur. Saya tidak tahu sama ada dia mahasiswa ataupun bekerja ya. Jadi judul videonya ialah Culture Shock Bahasa Dasar Indonesia ke Bahasa Malaysia, dan mengapa orang Indonesia sulit untuk memahami bahasa Malaysia. Katanya dia memahami logat Sabah. Mungkin logat Sabah itu ada mirip-mirip ke bahasa Indonesia ya, dan sedikit logat Kuala Lumpur. Tetapi seperti yang kita nyatakan tadi, persoalannya sekarang ialah mengapa orang Indonesia sangat sulit untuk memahami bahasa Malaysia. Jadi sebelum kita lanjut, berikan dukungan kalian kepada akun TikToknya. Silakan follow Juarezaprio. Tanpa mau waktu guys, ayo kita nonton sama-sama. Culture shock bahasa basic yang dari Indo ke Malay. Nih, ini bahasa basic banget, tapi gue gak ngerti dari awal. Karena gini, sekali lagi gue tekankan, bahasa Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah. Pipin ya. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Benar. Jadi orang Malaysia betul. udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia. Iya nih, sih, mirip katanya Sabah benar. Sarawak ya. Jadi awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya, terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ke Tempute, kalau ke Tempute, kalau ke Tempute, tapi cepet. Warna Kalau ke Tempute atau hitam putih? Lu tau gak? Gue sampai 5 kali, hah, Color ke hitam putih? hah. Ya ini benar, saya setuju. Sumpah gue udah kayak orang budak, peka telinga tau. Gue langsung kayak, ya Allah Robi, ya Allah. And then pas dia ngomong pelan-pelan gitu, you nak color ke hitam putih. Oh paham, mau hitam putih atau mau warna gitu kan. Color. Astagfirullahaladzim, itu tukang printer. Lo tau gak, gue beli donat kan. Aina ini gitu. Saya mau ini. Gue juga dari awal ngomongnya Aina lagi kan, gue udah kayak Malay aja nih. Udah mana muka gue begini kan, bukan muka-muka luar gitu. Terus dia langsung kayak, nah sekali ke asing. Nah asing ke sekali. Oh, kalau gitu. Saya pun saya nggak paham nih kalau saya bukan orang Malaysia. Asing ke sekali apaan sih gitu? Gue langsung bingung. Asing ke sekali apaan? Terus dia langsung pakai Inggris kan. You want to separate it or put it all together? Pisahkan atau kayak,
gabung apa pisah. Indonesia ngomongnya gabung apa pisah. Kalau di sini ngomongnya sekali ke asing. Sekali itu maksudnya gabung, guys. Sekali ke asing. Sekali. Ya pokoknya gitu kan, gue udah Asing bilang tuh maksudnya beda banget ininya, maknanya gitu. Mungkin bahasa yang kita gunakan sama, tapi makna semantiknya beda banget. Betul. So kalau orang yang bilang sama aja mirip. Ya. Sumpah itu struggling di awal-awal. Lo yang ngomong sama aja, mungkin lo udah punya kekuatan power berapa di otak lo yang udah bisa menyerap bahasa banyak gitu ya. Nggak semua orang otaknya sama kayak lo, jadi jangan ngejudge kayak Indonesia, Malaysia sama aja bahasanya. Iya. Beda banget. Beda. Makna semantik. Oke guys, kita telah menonton video itu tadi. Jadi persoalannya ialah mengapa banyak yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu sulit untuk memahami bahasa Malaysia. Jika kita perhatikan, ada beberapa alasan membuatkan orang Indonesia bingung ketika mendengar bahasa Malaysia. Perbedaan ejaan ataupun makna kata berbeda yang menjadi sumber kebingungan yang kerap dihadapi. Mungkin juga kerana penutur bahasa Indonesia lebih ramai, atau bahasa Indonesia telah berkembang dari bahasa induknya dan telah menyerap bahasa-bahasa daripada suku lain, termasuk bahasa Jawa, dan menyerap bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain lagi. Oleh kerana itu, lebih mudah untuk orang Indonesia memahami bahasa Indonesia yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau di Malaysia, ya, ada sinetron-sinetron Indonesia, ada lagu-lagu Indonesia. Media sosial kalau buka pun pasti ada konten-konten daripada Indonesia. Jadi orang Malaysia mungkin sudah terbiasa mendengar ataupun melihat bahasa Indonesia. Sebaliknya menurut abang itu tadi, bahasa Malaysia sangat jarang ataupun didengar di Indonesia, menjadikan pendedahan terhadap bahasa tersebut menjadi kurang diketahui di Indonesia. Pengalaman hidup, budaya, latar belakang sosial yang beragam di antar orang Indonesia menjadikan pemahaman bahasa asing mengikuti konteks masing-masing. Lalu pertanyaan, mengapa banyak orang Indonesia yang sulit untuk memahami bahasa Malaysia? Jawabannya mungkin seperti kata ini. Hampir sama tetapi tidak serupa, kerana ada kesamaan, ada banyak juga perbedaan.